Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi sampai hari ini saya lihat walaupun sudah lumayan berkurang, tapi masih ada saja kaum kondil kecil ini atau yang dikenal dengan kaum mukimat ini yang masih ngotot mempertentangkan antara pribumi dengan non-pribumi. Non-pribumi yang mereka maksud itu adalah kaum Ba'alawi, saudara kita yang sesama muslim, sesama warga negara Indonesia. Nah, jadi para kaum kondil kecil ini memang cara berpikirnya itu terbelakang. Pertama, mereka itu tidak paham sejarah. Yang kedua, mereka membawa-bawa seolah-olah ada dosa yang harus diturunkan kepada keturunannya. Nah, ini doktrinnya siapa? Dosa turunan ini, ya. Jadi walaupun ya pandangan mereka itu salah dengan mengikuti omongan sejarah yang sesat, yang sesungguhnya bukan sejarah. Jadi mereka itu membayangkan dulu kaum Ba'alawi itu adalah antek Belanda, ya kan gitu. Karena antek Belanda mereka ya dinilai berdosa. Lalu setelah Indonesia merdeka, dosanya itu diturunkan kepada anak cucunya itu, anak keturunannya yang sudah jadi warga negara Indonesia. Anak keturunan Ba'alawi yang diimajinasikan dulu nenek moyangnya itu jadi antek Belanda, dosanya diturunkan kepada anak cucunya sekarang yang sudah jadi warga negara Indonesia. Nah, doktrin dosa turunan itu doktrinnya siapa? Kalau di dalam Islam nggak ada. Doktrin dosa turunan itu nggak ada. Tapi apakah benar bahwa kaum Ba'alawi pada zaman Belanda itu mereka adalah antek Belanda? Nah, pertanyaannya begitu. Dari mana referensinya? Kan nggak ada. Ya sama dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, seperti orang Jawa. Ada yang menjadi pengkhianat, ya, ada yang menjadi pejuang. Di antara kaum Ba'alawi yang menjadi pejuang juga banyak. Itu kalau kalian cari referensi sejarahnya itu, cari aja di Google nanti ketemu. Siapa tokoh-tokoh Ba'alawi yang ikut berjuang di dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Juga para panglima-panglima Habib Ba'alawi yang ada di luar Jawa, yang mereka juga melawan Belanda, juga ada di Betawi itu juga ada yang melawan Belanda. Coba carilah itu, ya referensi, cari bacaan-bacaan itu banyak nanti ketemu itu. Kalau tidak males baca, ya kalau cuma memelihara kondil kecil tetapi males belajar, ya repot itu. Nah, kalau kalian itu mau membawa dosa-dosa nenek moyang sebagai dosa turunan yang diturunkan kepada anak cucu yang sekarang ini, ya, itu kan pemikiran yang terbelakang dan IQ jongkok. Coba belajar sejarah, salah satu saja sudah, sejarah perang Pangeran Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Itu pasukan Diponegoro itu yang dilawan itu juga kaum pribumi antek Belanda. Ada yang namanya pasukan Tulungan. Dari mana itu? Dari Manado, yang terkenal dengan Serdadu Manado, didatangkan ke Jawa berapa ribu orang. Di sini di Jawa bergabung dengan pasukan pribumi Jawa, Madura. Ada juga yang didatangkan dari Makassar, bergabung di dalam pasukan pribumi Huptropen. Itu mereka adalah lawan yang berat bagi pasukan Diponegoro. Sampai akhirnya pada tahun 1829, dua orang panglima Pangeran Diponegoro, yaitu Pangeran Ngabeyi dan Pangeran siapa itu? Atmokusumo, ditangkap oleh pasukan pribumi antek Belanda itu dan dipenggal kepalanya. Jadi pasukan Diponegoro itu menderita kekalahan karena melawan pasukan pribumi itu sendiri. Gitu ya. Kalau ada puluhan hingga ratusan ribu pasukan pribumi di Huptropen, juga di dalam Kenil itu, ya. Sekarang kalau kalian mau pakai konsep dosa turunan itu tadi, ada berapa juta orang keturunan mereka, orang-orang pribumi yang nenek moyangnya itu menjadi pengkhianat bangsa Indonesia seperti itu. Nah, berani tidak kalian mengatakan orang-orang keturunan pribumi yang dulunya nenek moyangnya menjadi antek, mereka kalian cap juga sebagai antek penjajah, sebagai antek Belanda? Berani tidak? Nah, kalian akan melawan pribumi itu sendiri yang kalian sebut-sebut yang kalian hadap-hadapkan dengan non pribumi yang kalian katakan sebagai antek penjajah Belanda itu.
Jadi kelihatan toh kalau cara berpikir kaum kondil kecil ini gak masuk akal. Jadi itu mengada-ada, membawa konsep dosa turunan. Dan itu kalau kalian hubungkan dengan para habib yang muslim itu, apalagi kalian yang punya pikiran seperti itu, kalian orang Islam, ya nggak nyambung dengan ajaran agamamu, berlawanan dengan ajaran agamamu, agama Islam, kan itu. Nggak ada di dalam Islam itu dosa turunan. Seandainya orang tuamu itu penjahat, membunuh orang atau korupsi, tapi kalau kamu sebagai anaknya itu orang yang baik-baik, kan kamu tidak memikul dosa orang tuamu. Kalau orang tuamu menjadi koruptor, menjadi pengkhianat, ya, tapi kamu orang baik yang berjasa bagi negara, nggak usah berjasa lah, orang-orang biasa aja, orang-orang biasa aja kerja makelaran atau apa, kan kamu nggak bisa dikatakan sebagai pengkhianat. Nah, itu cara berpikir yang benar, yang jernih, itu loh. Nah, itu. Oleh karena mereka kaum kondil kecil ini tidak mau belajar dengan baik, ya, tidak mau berpikir secara jernih dan bijaksana, maka mereka itu hanya menjadi orang yang ikut-ikutan terhadap propaganda yang arahnya adalah memecah belah persatuan negara Indonesia. Indonesia ini loh ada problem berat seperti masalah korupsi yang sudah mengakar dari pemilihan kepala desa sampai pemilu presiden yang penuh dengan sogok menyogok, pemerintahan yang penuh dengan sogok menyogok, suap menyuap ini, penegakan hukum yang kacau. Itu masalah-masalah berat yang harus dihadapi. Kok kalian itu ribut soal pribumi non pribumi? Apa negara ini hancur, ya, dimiskinkan, kekayaan alamnya diambil alih sedemikian rupa dengan kejahatan-kejahatan itu? Apa karena itu problem Pak Alawi? Apa karena Pak Alawi itu yang melakukan itu semua? Apa itu problem pribumi non pribumi? Kan enggak. Kalau misalnya ada pengusaha Tionghoa yang perusahaannya mencaplok kekayaan alam Indonesia, izinnya dari mana? Kan dari pejabat-pejabat yang misalnya pejabat itu orang Jawa, orang Batak, nanti di pengadilan hakimnya juga orang Jawa, orang Batak yang mengadili, kan gitu. Jadi itu bukan problem pribumi non pribumi, itu adalah masalah bersama yang harus dihadapi juga secara bersama-sama. Problemnya bukan soal pribumi non pribumi, gitu loh, kondil kecil. Nah, gitu ya. Nah, semoga kalian itu segera sadar, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.